semuanya, kembali lagi di podcast Danri. Kali ini bertema kreasi tanpa batas. Dan bareng aku Rida Ulansari Dan saya Danti. Kalian pulang bentar boleh? Maaf aku lagi ngetik audit. Oke. Nanti dipotong aku. Nanti tak potong. Yaudah. sebentar. Hah? Wes. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Danri yang bertema kreasi tanpa batas. Dan bareng aku Rida Ulansari Dan saya Danti. Ini kalian lagi dengerin obrolan santai tapi penuh inspiratif. Khususnya buat kalian yang lagi belajar atau tertarik sama di kafe. Yap, karena di cafe itu luas banget, mulai dari desain grafis, ilustrasi, fotografi, animasi, sampai ke ranah industri kreatif kayak iklan, branding, dan digital konten. Nah ini makanya at video ini kita mau ngobrol soal ide-ide kreatif, teknik desain baru dan inspirasi yang lagi relevan banget di dunia industri kreatif. Dan aku akhir-akhir ini sering lihat tren desain packaging yang eco-friendly. Banyak brand udah mulai pakai material daur ulang, tapi desainnya tetap keren dan estetik. Nah bener tuh, sekarang konsumen udah makin sadar tentang itu masalah lingkungan. Jadi packagingnya itu bukan cuma buat visualnya doang, tapi juga ada pesan sosialnya. Betul. Nah, peluang banget buat anak-anak di kafe. Mereka bisa coba bikin konsep packaging yang gak cuma menarik dilihat, tapi juga ramah lingkungan. Misalnya pakai warna-warna aitri, tekstur kertas daur ulang, atau ilustrasi yang menekankan kesadaran alam. Nah itu selain itu mockup packaging sekarang udah gampang dicari ya. Jadi siswa-siswa bisa langsung visualisasi karya mereka seolah-olah nanti itu dibuat. Itu juga bisa tambahan portfolio yang keren juga. Kalau aku sih juga lagi penasaran itu tentang 3D tipografi itu. Itu jadi hurufnya itu ya nggak flat lah. Jadi ya kayak punya tekstur, cahaya, itu pun juga bisa kelihatan realistik. Asik tuh, apalagi kalau dipakai buat branding modern. Banyak banget brand sekarang suka pakai tipografi 3 dimensi buat capex digital mereka. Jadi bukan cuma teks, tapi teks yang menjadi visual utama. Nah betul tuh, dan kalau digabungin sama motion graphic itu mah jadi keren. Itu bayangin huruf 3D itu yang itu bisa gerak terus berubah bentuk atau bisa pecah jadi partikel. Itu nanti audionya ya itu mau lihat. Nggak usah, sabar. Yo. Udah atau apa? Enggak usah. Motion graphic itu emang powerful banget. Bahkan di sosial media, konten bergerak selalu lebih menarik daripada yang statis. Makanya buat siswa DKV belajar After Effects atau software animasi lain itu wajib banget. Ya jangan tunggu lulus lah itunya belajarnya. Justru sekarang pas masih sekolah itu ya harus eksplorasi, bisa mulai dari proyek kecil lah, intinya seperti animasi logo, bumper video atau motion poster. Kalau kata guruku dulu, skill teknis itu kayak senjata. Makin banyak senjata, banyak yang kita kuasai. Makin fleksibel kita di industri kreatif. Nah, juga ngomongin soal industri kreatif itu, aku salut itu brand lokal yang bisa naik karena desainnya unik, kayak itu brand fashion yang packagingnya udah kayak karya seni lah intinya. Ya, ada juga coffee shop kecil yang brandingnya benar-benar konsisten, dari logo, menu, sampai dekorasi toko. Jadi walau kecil kesannya profesional banget. Inspirasi itu kayak gini tuh ya penting karena ya dunia industri itu nggak terlalu butuh karya yang cantik, tapi juga juga karya yang bisa bikin orang ingat. Itu kan juga
tujuan utamanya branding itu apa, nempel ke otaknya konsumen. Buat anak DKV, jangan cuman konsumsi tren luar negeri. Brand lokal juga bisa jadi sumber inspirasi karena mereka ngerti budaya kita, pasar kita, dan itu bikin desainnya relevan banget. Ya gitu. Jadi kesimpulannya itu belajar di kafe itu harus siap explore ide kreatif. Dan jangan lupa skill itu harus diasah terus. Jangan puas kalau baru bisa desain poster statis. Coba tantang diri buat bikin karya yang lebih interaktif, aplikatif, dan bisa pakai di dunia nyata. Kita juga mau kasih challenge ke yang ini nonton atau dengerin ini ya. Coba bikin karya desain yang itu menggabungkan konsep sustainability dengan teknik digital modern, bisa berupa packaging eco-friendly, 3D mockup atau itu motion poster. Jangan takut gagal. Justru dari eksperimen itu kalian bakal nemuin gaya dan skill baru. Yang penting terus berkarya. Nah itu semua dari ini ya obrolan kita hari ini. Semoga ini podcastnya itu bisa buat inspirasi buat kalian. Kita pamit dulu. Aku Rida Ulansari dan saya Danti Aulia Putri. See you next time.